Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Desri. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dis. Katanya hari ini mau ngadain coaching ya? Iya, Bu, betul sekali hari ini saya akan mengadakan coaching. Ya, kebetulan saya sebagai coachnya dan coachingnya itu Pak Ini. Udah siap semuanya? Insya Allah, Bu, mudah-mudahan lancar, Bu. Ya, mudah-mudahan lancar tanpa kendala ya. Iya, betul. Ya, saya sebagai observer di sini ingin menanyakan gitu ya, bagaimana Bu Desri itu mempersiapkan gitu dengan rubrik yang penilaian yang sudah ada gitu di saya gitu. Saya nanti mau observasi gitu. Sudah tahukah Bu Desri? Oke, ya sudah Bu, alhamdulillah. Rubrik penilaiannya kan mungkin coachingnya itu sesuai dengan alur data ya Bu ya, yang tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksinya apa, dan yang terakhir itu tanggung jawab. Kemudian di situ juga ketika coaching membangun kemitraan ya Bu ya, kemudian ya adanya proses kreatif dan memanfaatkan memunculkan potensi atau mengembangkan potensi dari si coaching sendiri. Subhanallah. Kemudian menanyakan kita tuh kalau misalnya nanti Bu Desri mengadakan coaching, yang terpikir sama Bu Desri itu kompetensi apa yang Bu Desri ingin kembangkan? Oke, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu sebenarnya mengajukan pertanyaan berbobot sih ya Bu. Pertanyaan berbobot. Ya. Pertanyaan berbobot yang seperti apa? Ketika saya bertanya itu, walaupun pertanyaannya sedikit, tapi memunculkan kata kunci yang bisa dipahami oleh coachingnya sendiri, sehingga Kuncinya ya, kunci ya, pertanyaan itu bisa keluar semua ya, data-datanya. sehingga si coachingnya secara terbuka sukarela bercerita tentang masalah dia kepada saya. Iya, iya. Nah, untuk kemudian indikator dari pertanyaan berbobot itu apa menurut Bu Desri? Nah, indikator pertanyaan berbobot itu Bu, yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi, saya tidak terlalu banyak bertele-tele pertanyaannya, tapi langsung ke fokusnya gitu, ke kata kuncinya dapat, dan si coachnya pun paham apa yang saya tanyakan. Tanyakan ya, itu bisa nantinya membantu menyelesaikan masalah. Jadi kan secara efektif ya Bu, singkat, padat, jelas. Ya subhanallah, mudah-mudahan tercapai semua nih yang diinginkan. Kompetensi ini yang ingin duluan Bu Desri kembangkan, mudah-mudahan di coaching hari ini Bu Desri didapat. Sukses ya. Iya, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. Ada waktu kan? Kebetulan saya ada waktu Pak, sampai jam 7. Ada yang mau saya bicarain. Saya butuh masukan, butuh ya pencerahan dari orang lain. Saya anggap bisa memberikan pencerahan buat saya. Oh, silakan Pak. Oh iya Pak, sebelum Bapak bercerita nih, bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ya semuanya baik, sehat juga. Ya Pak, tadi gimana Pak? Saya tuh ada hal yang pengen saya obrolin sama Ibu. Oh, ada hal yang harus Bapak obrolkan. Ya. Nah, harapan Bapak setelah ngobrol dengan saya nih, kira-kira ingin apa? Jadi saya itu ada masalah gitu. Saya merasa ketika saya itu calon guru penggerak nih, waktu saya kok kayak berkejaran gitu ya, antara tugas ngajar, kemudian di rumah dengan tugas CGP, kok kayak nggak berhenti gitu, saling apa ya, bertabrakan. Jadi saya merasa waktu saya kurang jadinya gitu. Berarti itu ya Pak ya. Nah, setelah ngobrol dengan saya nih, kira-kira harapan Bapak apa nih sebelum lanjut ke cerita Pak? Saya pengen sih dapat pencerahan ya Bu, dapat solusi dari pembicaraan ini. Kira-kira apa saya bisa membagi waktu antara CGP, tugas mengajar dengan di rumah.
semuanya berjalan. Saya pengen tidak ada yang ditinggalkan karena menurut saya memang penting juga gitu tuh. Cuman saya belum ketemu apa yang harus saya lakukan. Oke, nah kalau boleh saya tahu nih Pak, Bapak bisa tidak ceritakan secara kronologis gitu kasus apa yang tidak bisa Bapak tangani atau permasalahan yang Bapak hadapi sekarang itu terkait dengan waktu? Jadi waktu pembelajaran di CGP itu kadang-kadang ada yang bentrok juga dengan KBM, dengan tugas ngajar. Kadang-kadang juga berbenturan dengan waktu keluarga. Ini yang saya agak bingung gitu tuh untuk mensinkronkan biar sama-sama jalan tuh. Oh iya, kalau boleh saya tahu nih Pak, itu Bapak mulai kapan ya Pak mengikuti CGP? CGP itu apa Pak? Calon guru penggerak. Oh, calon guru penggerak. Itu program apa Pak kalau calon guru penggerak itu? Jadi calon guru penggerak itu program pemerintah ya Bu ya. Tujuannya sebetulnya untuk mencetak guru menjadi pemimpin pembelajar baik di sekolah maupun di komunitas praktisi. Bagus juga sih sebenarnya Bu, gitu. Bagus banget. Nah, berarti tadi kan Bapak sebagai guru ya Pak ya, sebagai guru, terus Bapak juga sedang mengikuti CGP ini ya Pak. Nah, selama CGP ini berarti Bapak itu lama ya Pak? Sekitar 6 bulan. Oh, sekitar 6 bulan. Dari Agustus tapi nanti terakhir tuh Mei. Oh, lumayan ya Pak ya. Itu kalau boleh saya tahu Pak, metode pembelajaran CGP ini seperti apa ya Pak? Metode pembelajarannya ada online. Jadi ada kelas online Bu, dengan ada fasilitator, kemudian juga ada kelas dengan instruktur, kemudian ada tugas-tugas di LMS, tapi juga ada yang pertemuan offline dengan pengajar praktik, itu biasanya saat lokakarya sebulan sekali, juga ada pendampingan individu, kita didatangi oleh pengajar praktik. Jadi hibrid lah barangkali ya Bu ya, hibrid, jadi ada online-nya, ada offline-nya. Walaupun memang lebih banyak online sih Bu. Lebih banyak online. Nah itu waktunya apakah bersamaan dengan Bapak mengajar di sekolah atau bagaimana Pak? Ada yang agak bersamaan, tapi memang sedikit sih. Lebih banyak yang tidak bersamaan. Kayak misalnya kelas online itu 4:30 nih Bu. 4:30, saya kan selesai ngajar juga 4:30. Maaf, bukan 4:30 Bu, 3:30. 3:30, maaf, 3:30. Saya baru selesai ngajar, mulainya 3:30. Kan berarti terlalu terburu-buru ya Bu ya. Kalau saya masa selesai ngajar langsung masuk kelas online kan nggak mungkin. Jadi kadang-kadang saya izin satu kelas 1 jam pelajaran, saya ke siswa juga, saya nanti pembelajaran saya izin mempersiapkan kelas. Yang lainnya sih itu hari Sabtu. Kadang-kadang hari Sabtu waktunya untuk keluarga, untuk istri, untuk anak. Kadang-kadang dipakai untuk lokakarya jam 7 sampai jam 4. Kadang-kadang suka tanya sih, ngapain aja sih sampai seharian gitu. Jadi itu ya Pak ya, lebih ke di antara guru ya Pak ya, tugas Bapak sebagai guru, kemudian tugas Bapak di CGP juga, tugas Bapak di rumah juga, betul. Jadi agak bentrok ya Pak ya. Betul. Ya, selain itu sih Pak, kasus apa lagi Pak? Apa ya? Kayaknya memang lebih dominan ke situ ya Bu. Saya agak kesulitan membagi waktu agar tidak berbenturan ini. Karena saya ngerasa CGP ini penting buat saya gitu. Saya nggak pengen tinggalin gitu. Tapi saya juga pengen apa ya? Nggak menelantarkan yang lain. Berarti Bapak inginnya semua sama-sama jalan ya Pak ya, Betul, tanpa betul. ada yang dikorbankan. Itu ya Pak ya. Nah, kalau Bapak inginnya seperti itu, kira-kira nih rencana Bapak nih untuk mengatasi hal tersebut seperti apa? Kalau ide
saya sih pertama kalau yang di sekolah ya Bu ya, itu saya mungkin harus kolaborasi dengan teman ajar saya yang sama-sama mata pelajaran gitu ya. Kemudian juga ngobrol ke Wakasek gitu ya, kita mau kasih kurikulum agar ya mereka mau ngertiin bahwa mungkin ada jam-jam tertentu, hari-hari tertentu yang saya meninggalkan pelajaran bisa digantikan oleh rekan yang lain ya. Jadi mereka bisa bantu dan bisa kalau untuk keluarga memang saya harus ngobrol nih sama istri saya. Jadi saya juga ngertiin bahwa itu juga penting buat saya karena penting ya Bu ya, salah satu motivasi saya untuk CGP ini kan saya pengen belajar lagi nih Bu, karena saya udah lama nih selesai S2, otak saya udah mulai membeku gitu. Jarang diperes gitu. Dengan CGP ini memang saya otak diperes gitu. Jadi apa ya, diberdayakan otak tuh. Jadi saya mulai mikir lagi gitu. Terus juga ya nggak memungkiri sih Bu, saya pengen mengembangkan karir juga. CGP itu kan orientasinya salah satunya adalah pemimpin pembelajar. Jadi saya ingin mengembangkan karir juga. Jadi, ya saya pengen saya dukung gitu keinginan saya. Makanya saya harus ngobrol kali ya Bu ya dengan istri saya. Ya, saya sepakat sih Pak ya, apa yang diutarakan oleh Bapak itu sudah bagus. Untuk di sekolah pasti Bapak kerja nggak bisa kok sendirian ya Pak ya. Iya. Betul. Nah tadi Bapak memaparkan Bapak butuh kolaborasi dengan rekan sejawat, itu saya sangat setuju sekali gitu, apa yang sudah diutarakan oleh Bapak, karena kolaborasi itu penting. Kemudian komunikasi betul sekali sih Pak, komunikasi apa yang Bapak sampaikan, komunikasi dengan istri apa ya, terutama biar sama-sama enak ya Pak ya. Apalagi CGP ini sangat penting ya Pak ya, Bapak. Oke, nah selain itu tuh Pak, selain kolaborasi dengan komunikasi, apalagi nih kira-kira yang akan Bapak lakukan untuk mengatasi waktu agar berjalan lebih optimal lagi gitu Pak? Manajemen waktu kayaknya Bu. Manajemen waktu, rinciannya bagaimana Pak? Jadi gini, Gambarannya. saya itu terkendala tugas di CGP itu lumayan banyak. Jadi tiap hari itu nyaris ada lah gitu ya. Yang kalau satu tugas ini tertunda, muncul tugas yang lain, jadi numpuk. Akhirnya menghambat ke yang lain, ambil waktu buat apa pelajaran ngajar gitu ya. Nah saya ingat yang sering bikin saya keganggu waktu itu hobi saya. Oh, hobi Bapak. Memang Bapak punya hobi apa Pak? Sampai mengganggu aktivitas Bapak itu. Kayaknya hobinya udah lumayan lama ya Pak ya digelutinya ya Pak ya? Saya hobinya nonton bola Bu. Oh, hobinya nonton bola. Ini yang Iya, lumayan menyita waktu Bu. seperti itu. Apalagi sekarang lagi Piala Dunia ya Pak ya? Nah, itu, Bu. Aduh, betul sekali. Brazil kalah Pak semalam Pak. Bapak jagoannya siapa nih? Saya tuh sebetulnya pegang Belanda. Oh, pegang Belanda. Jadi, tapi nggak fanatik banget sih. Yang penting saya senang permainannya, Oh, senang bolanya gitu ya senang Pak ya? bolanya. Nah ini yang saya nggak bisa ninggalin nih Bu, gitu. Jadi kadang-kadang waktunya tugas, ini ada tayangan langsung. Iya. Gimana saya bingung nih, saya harus duluin yang mana gitu. Nah, saya tanya lagi nih ke Bapak, kira-kira ini kan Bapak bingung ya milih antara CGP dengan sepak bola. Bagi Bapak nih, yang paling penting buat Bapak, prioritas utama bagi Bapak itu yang mana? Jadi gini Bu, kalau saya pikir sih kalau untuk sepak bola itu kan kapan aja ada ya Bu ya. Ini Piala Dunia, kalau sudah selesai nanti ada Liga, nanti mungkin ada Piala Asia, Piala Eropa. Ini setiap hari juga ada gitu. Kalau
walaupun nggak bisa lihat live, bisa ya rekaman gitu ya. Tapi kalau CGP kan nggak bisa setiap waktu, karena tidak semua orang bisa ikut CGP. Ya nggak sombong sih Bu. Seleksi nggak tak? Ada. Oh, ada seleksi Nggak sombong CGP. sih Bu, waktu Iya. itu seleksi orang itu dulu ya. 5 orang. Sekolah saya nih, saya yang lolos. Berarti kan sebetulnya saya mampu ya Bu ya. Iya betul. Saya nggak mau nyanyiakan ini gitu tuh. Saya kasih kesempatan untuk ikut CGP, tapi ya itu bulan juga saya senang. Tapi memang harus prioritas ke CGP kali ya Bu ya. Berarti menurut Bapak lebih penting mana nih? CGP atau bola? CGP Bu. CGP. Kalau misalkan lebih penting CGP, berarti mana yang akan didahulukan oleh Bapak? CGP Bu. CGP. Nah tadi kan CGP yang didahulukan nih. Nah untuk mengatasi itu kira-kira apa lagi yang akan Bapak lakukan nih? Ya saya akan mengatur waktu saya di CGP dengan sebaik mungkin, memprioritaskan. Memprioritaskannya dengan cara seperti apa Pak? Ya kan tadi saya punya hobi dulu ya Bu ya, punya hobi nonton bola ya. Mungkin sementara ini sampai bulan Mei lah saya agak tangguhkan dulu nonton bolanya. Ya paling saya nonton hasil highlightnya aja lah mungkin. Tapi kalau tugas-tugas CGP mungkin saya prioritaskan. Selain itu Pak, selain kan tadi berarti kan ada ya prioritas, apakah ada rencana lain yang akan Bapak lakukan? Itu tadi guru gitu ya, saya ngobrol, minta bantuan keluarga, saya minta pengertian dan minta dukungan gitu biar waktu saya untuk CGP ini juga leluasa, bisa menggunakan saya. Berarti kopinya kurangi ya Pak ya. Nah, ada lagi nggak Pak selain itu? Mungkin boleh saya tahu kenapa Bapak ikut CGP sendiri? Tadi kan mungkin bisa dikaitkan gitu dengan rencana yang akan Bapak buat. Ya, saya jujur, buat saya CGP itu penting karena ini salah satu yang bisa menunjang karir saya. Kenapa CGP saya ikut? Ya karena ada peluang karir. Peluang itu di situ. Nah, tujuan benar Bu. Jadi saya mungkin harus kembali ke tujuan awal, niat awal saya ya Bu ya. Saya ikut guru penggerak ini, saya harus merefleksi, barangkali Bu ya, refleksi betul bahwa tujuan saya ikut CGP ini apa. Saya harus fokus di situ. Maka saya harus ini ya, berarti ya Bu ya, harus memprioritaskan CGP ini karena tujuan saya memang di situ. Ya Pak ya, berarti tadi kolaborasi ya Pak ya, komunikasi, terus buat skala prioritas ya Pak ya. Prioritasnya yang mana ya Pak ya? Tadi Ya. Prioritas CGP atau hobi Bapak gitu ya Pak ya. Satu lagi mungkin saya pengen bikin jadwal mungkin. Oh, bikin jadwal. Oh, bagus sekali itu Pak. Iya, Mungkin iya. bikin jadwal tertentu kapan saya harus CGP. Jadi saya harus biar tidak molor gitu ya. Jadi saya harus komit dengan waktu. Jadi misalnya saya akan luangkan waktu malam untuk mengerjakan tugas dari jam 8 sampai jam 11. Jadi saya harus komit mengerjakan itu. So, kalau nanti tidak selesai, besoknya saya akan tertagih lagi dan waktu itu akan bertambah lagi berarti. Jadi saya akan menambahkan Oke, berarti jadwal. Berarti Bapak membuat jadwal ya Pak ya. Nah, kalau boleh saya tahu nih, jadwal Bapak itu dalam bentuk apa gitu misalkan? Agar Saya Bapak akan lebih bikin komitmen gitu. tulisan mungkin ya, saya tempel mungkin di dinding lah mungkin ya, untuk mengingatkan bahwa saya punya tugas untuk mengerjakan itu. Kalau misalnya saya ingat
Dan saya juga akan minta istri saya juga untuk mengingatkan. Wah, bagus sekali Bapak ya, berarti benar-benar kolaborasi dan komunikasi yang bagus ya Pak ya. Betul. Setelah membuat jadwal, dikomunikasikan, dan Bapak katanya berkolaborasi, menurut saya itu ide Bapak itu sangat bagus sekali dalam mengatasi masalah Bapak. Nah, tadi setelah Bapak memaparkan nih rencana-rencana yang akan Bapak laksanakan, kira-kira nih Bapak akan menerapkan itu kapan Pak? Mulai misalkan kolaborasi dengan komunikasi itu kapan Pak? Saya pengen secepatnya karena biar ini nggak keterusan gitu. Kalau saya biarin keterusan, saya pengen sepekan depan. Pekan Pekan depan. depan saya sudah itu tadi saya sudah ngomong ke teman sejawat Wakasek juga ini dan ke istri juga saya nanti malam lah istri saya nanti malam saya ajak jalan-jalan lah ngobrol di luar dan istri saya mau mendukung dan pekan depan saya sudah jadwal dan saya mengurangi kopi saya harus mengorbankan kopi. Jangan dikorbankan Pak, kan Bapak sudah Tapi membuat. demi masa depan. Wah, hebat sekali Bapak. Berarti Bapak sudah membuat jadwal ya, berencana akan membuat jadwal ya Pak ya. Kemudian dilihat skala prioritasnya yang mana, Bapak juga akan kolaborasi dan komunikasi. Dimulainya itu nanti malam ya Pak ya. Siap. Tadi Bapak, Ngobrol dengan istri ya saya. itu udah Bapak mulainya katanya nanti malam. Itu. Nah, ini saya ingin tahu lagi nih Pak, kira-kira kalau misalkan rencana Bapak sudah terselesaikan, kan sekarang Bapak ngobrol nih dengan saya ingin tahu dong perkembangan Bapak. Kira-kira nih Bapak ketemu saya lagi yang kapan? 2 pekan lagi aja ya Bu ya. 2 pekan. Ya, mungkin progresnya lebih terlihat sehingga saya bisa cerita ke ibu saya enak. Oke, nanti saya tunggu ya Pak ya, 2 pekan lagi. Perasaan Bapak nanti Pak setelah bercerita kepada saya Pak? Benar. Ya, alhamdulillah ya Pak. Dan tadi bisa datang dengan perasaan dukung karena apa yang harus saya kerjakan karena masing-masing penting buat saya, penting buat hobi saya juga penting gitu. Tapi setelah ngobrol sama ibu, cerahan dari ibu ngajak saya untuk cari solusi buat diri saya sendiri. Ternyata ketemu memang harus ada skala prioritas dan insya Allah skala prioritasnya adalah saya menuntaskan CGT ini. Mungkin saya menyampingkan hal-hal yang bukan berarti tidak penting tapi mungkin tidak skala prioritas. Jadi saya bersyukur sekali ketemu ibu hari ini, saya dapat pencerahan. Alhamdulillah. Padahal yang Bapak utarakan itu Bapak sendiri yang menyelesaikan ya Pak ya. Malah saya bangga banget sama Bapak. Aduh, Bapak dengan banyak kegiatan bisa melakukannya gitu dengan hebat. Ya, saya doakan semoga kedepannya urusan Bapak lancar dan sukses ya Pak ya, dan sehat selalu. Ibu, makasih nih sudah mau dengerin unek-unek saya, udah mau dengerin curhatan saya, udah mau nemenin saya nemuin solusi nih. Ya, mudah-mudahan juga sukses dan sehat selalu ya Bu ya. Saya minta izin nanti 2 pekan lagi tolong koreksi lagi saya Bu ya, barangkali ada masukan-masukan. Siap, kita sama-sama belajar ya Pak ya. Bu, saya ada jadwal lagi. Apunten, saya tinggalkan dulu ya Bu ya. Iya Bapak, maka waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum Bu Desri. Ya, waalaikumsalam Ibu. Ya, subhanallah tadi saya sudah melihat proses coaching ya oleh Bu Desri sebagai coach, kemudian Pak Edi sebagai coachingnya. Tadi kelihatan itu topik dan tujuan intinya apa tuh? Nah, topiknya itu yang tadi saya coaching ya Bu, melakukan coaching itu di sini Pak Edi mengalami kesulitan Bu dalam mengatur waktunya ketika Pak Edi menjadi seorang pendidik, guru, kemudian Pak Edi juga mengikuti program guru penggerak, dan yang terakhir Pak Edi, posisi Pak Edi sebagai kepala rumah tangga Bu, itu kesulitan dalam membagi waktunya. Dan itu semuanya dalam satu waktu ya. Betul sekali. Ya.
kemudian poin-poin penting gitu yang tadi dalam percakapan itu apa saja yang dicatat mungkin oleh Bu Destri? Ya, poin-poin pentingnya Bu, ketika saya di awal itu saya menanyakan tujuannya ketika Koci bertemu Koci itu Pak Edi menyampaikan bahwa beliau ingin menemukan solusinya Bu. Nah kemudian mengidentifikasi masalah. Sebenarnya identifikasi masalah saya hanya bertanya ya Bu ya. Pak Edi menjawab alhamdulillah secara terbuka masalah-masalahnya seperti apa, duduk masalahnya, dan kemudian merencanakan aksinya, menjawab kira-kira Pak Edi membuat solusinya itu seperti apa. Itu. Nah itu yang paling pentingnya itu di situ ketika merencanakan aksi bahwa Pak Edi mengutarakan ingin membuat jadwal atau skala prioritas. Kemudian ada kolaborasi dan komunikasi untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh Pak Edi. Terus pertanyaan saya selanjutnya, kalau dukungan dari coaching sendiri yang tadi kelihatan aja yang bisa membuat proses coaching itu menjadi lebih lancar gitu. Oke, dukungan alhamdulillah coachingnya itu terbuka dan percaya kepada saya. Adapun kalau misalkan ada rencana aksi untuk menjalankannya, si coachingnya membutuhkan dukungan dari rekan sejawatnya dan pihak keluarga itu sih. Kemudian tadi itu ya yang dilakukan saat Bu Destri menjadi coach itu, saya sudah melihat ya alur jalannya Tirta gitu ya, ada tujuan gitu. Kemudian juga ada identifikasi masalah, tadi juga ada ya, sebagaimana Pak Edi juga menjelaskan manajemen waktunya itu seperti apa gitu, kesulitannya. Dan kemudian ada juga tadi rencana aksinya apa yang mau Pak Edi kerjakan gitu ya, untuk mengatasi masalah manajemen waktunya sebagai CGP, sebagai bapak keluarga, dan kemudian apa namanya tugas-tugasnya di sekolah. Kemudian tadi juga udah membahas tanggung jawabnya, kapan dimulainya dan kapannya untuk berefleksi lagi dengan Bu Destri yang udah ditentukan kan waktunya juga. Kemudian apa namanya yang tadi saya lihat semuanya alur kita sudah berjalan, terus di situ sudah ada kemitraan, di situ juga proses kreatif itu tumbuh ya, semuanya keluar deh yang tadi juga kepikiran. Jadi karena pertanyaan-pertanyaan yang tadi pertanyaan berbobot mungkin ya itu keluar ya seperti itu. Jadi banyak yang bisa diceritakan sama Pak Edi. Nah kalau menurut Bu Destri pertanyaan berbobot yang tadinya Bu Destri dikembangkan, udah Bu Destri dapetin belum di sini Ya, coachingnya tadi? alhamdulillah sih Bu, lebih mungkin karena sering latihan ya Bu, berarti ini udah beberapa kali, 2 kali latihan coaching, jadi saya sudah paham kira-kiranya membuat pertanyaan berbobot menggali itu seperti apa. Ya walaupun belum sempurna, tapi mencoba ya Bu ya. Nah untuk kedepannya kalau kita latihan coaching lagi nih sama CGP gitu ya, apa yang kompetensi apa yang Bu Destri ingin kembangkan gitu di coaching nanti? Oke, ada pun kompetensi yang ingin saya kembangkan di kedepannya itu apa ya, mendengarkan ya Bu, ya. Lebih keterampilan mendengarkan coachingnya, karena jujur ya Bu ya, saya itu cerewet gitu, kadang terbawa suasana dan ingin ikutan bercerita. Nah itu jadi saya kita pengen cerita gitu. betul, saya harus menahan diri agar lebih mendengarkan lagi apa yang coach sampaikan, coach utarakan. Terakhir pertanyaan dari saya, dengan belajar ya di modul 22.3 ini tentang coaching, apa yang Bu Destri dapatkan dalam kehidupan ini, bisa berdampak kah gitu ya? Iya jelas Bu, ini sangat berdampak sekali, terutama kompetensi-kompetensi yang dalam coaching ini, dari mindfulness, kesadaran penuh, saya itu harus fokus gitu dengan pihak yang berbicara dengan saya Kak. Kadang kan ya Bu ya, kalau ada HP sambil mainin HP, dan itu tuh sebenarnya nggak boleh, nggak sopan juga sih Bu sebenarnya. Nah dari situ terus pertanyaan berbobot juga, gimana caranya mengembangkan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada pihak yang diajak berbicara oleh kita, dan yang terakhir itu mendengarkan, lebih belajar mendengarkan. Oh iya, iya. Dari semuanya, dari tiga-tiganya yang paling sulit yang mana coba? Sepertinya mendengarkan Bu, karena rata-rata ingin didengar ya Bu ya. Itu yang membuat kita harus Betul sekali. aduh aku tuh pengen nasehatin gitu ya. Gitu. Ya kebiasaan. Ya itu saja mungkin Bu Destri, good luck ya buat semuanya. Terima kasih. Berkah